Pada zaman dahulu kala di sebuah desa kecil di Sumatera Utara, hiduplah seorang nelayan miskin bernama Toba. Setiap hari, Toba pergi ke sungai untuk menangkap ikan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Toba selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Suatu hari, ketika Toba sedang memancing di sungai seperti biasanya, tiba-tiba ia merasakan tarikan kuat pada pancingnya. Dengan penuh semangat, Toba menarik pancingnya dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor ikan emas yang sangat cantik dan bersinar. Ikan itu bukanlah ikan biasa, melainkan ikan ajaib yang memiliki kekuatan magis. Toba yang kagum dengan keindahan ikan tersebut memutuskan untuk membawanya pulang. Namun betapa terkejutnya ia ketika sampai di rumah. Ikan emas itu berubah menjadi seorang putri yang cantik jelita. Putri itu menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah putri yang terkutuk dan berubah menjadi ikan emas. Ia berjanji akan menjadi istri Toba dengan syarat Toba tidak boleh menceritakan asal-usulnya kepada siapapun. Toba yang terpesona oleh kecantikan sang putri menyetujui syarat tersebut dan mereka pun menikah. Kehidupan Toba berubah drastis sejak saat itu. Ia tidak lagi hidup miskin dan kesepian. Rumah tangganya dipenuhi kebahagiaan dan cinta kasih. Beberapa tahun kemudian, Toba dan sang putri dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Sayangnya, Samosir tumbuh menjadi anak yang nakal dan rakus. Ia sering membuat orang tuanya kecewa dengan tingkah lakunya yang tidak terpuji. Suatu hari, sang putri meminta Samosir untuk mengantarkan bekal makan siang kepada ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Namun, di tengah perjalanan, Samosir yang rakus malah memakan sebagian besar bekal tersebut. Ketika sampai di ladang, Toba melihat bekal yang dibawa anaknya sudah berkurang banyak. Toba yang kecewa dan marah tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang melanggar sumpahnya. Ia berteriak, "Dasar anak ikan, pantas saja kau rakus dan tidak tahu diri." Ucapan itu membuat Samosir terkejut dan bertanya-tanya mengapa ayahnya menyebutnya anak ikan. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan petir menyambar-nyambar. Bumi bergetar hebat dan air mulai meluap dari segala penjuru. Sang putri yang mendengar teriakan Toba menyadari bahwa suaminya telah melanggar sumpah. Dengan sedih, ia berkata kepada Toba, "Engkau telah melanggar janjimu. Kini aku harus kembali ke wujud asliku dan kutukan akan menimpa tempat ini." Dalam sekejap, sang putri berubah kembali menjadi ikan emas dan menghilang ke dalam air yang semakin deras. Toba dan Samosir berusaha menyelamatkan diri, namun air terus naik dengan cepat, menenggelamkan seluruh desa dan daerah di sekitarnya. Hari demi hari berlalu, air terus menggenangi wilayah tersebut hingga akhirnya membentuk sebuah danau yang sangat luas. Danau itu kemudian dikenal dengan nama Danau Toba, mengambil nama dari sang nelayan yang melanggar sumpahnya. Konon di tengah danau terdapat sebuah pulau kecil yang dipercaya sebagai penjelmaan dari Samosir. Legenda Danau Toba ini menjadi cerita rakyat yang sangat terkenal di Sumatera Utara. Cerita ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengandung pesan moral yang dalam. Masyarakat setempat percaya bahwa kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga janji dan menghargai anugerah yang telah diberikan. Danau Toba sendiri kini menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di Indonesia. Keindahan alamnya yang memukau dengan air jernih yang dikelilingi perbukitan hijau menarik banyak wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Pulau Samosir yang berada di tengah danau juga menjadi daya tarik tersendiri. Dengan budaya Batak yang kental dan pemandangan yang menakjubkan, meskipun hanya sebuah legenda, kisah Danau Toba telah melekat erat dalam budaya masyarakat Sumatera Utara. Cerita ini diturunkan dari generasi ke generasi, menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia. Para orang tua sering menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka sebagai bentuk pendidikan karakter dan pelestarian warisan budaya. Legenda Danau Toba juga mengajarkan kita tentang konsekuensi dari tindakan kita. Toba yang melanggar janjinya harus menanggung akibat yang besar. Ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, akan memiliki dampak yang tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Selain itu, kisah ini juga menyoroti pentingnya kasih sayang dan kesabaran dalam keluarga. Toba yang terbawa emosi hingga melanggar sumpahnya
menunjukkan bahwa kemarahan sesaat bisa membawa dampak yang sangat besar. Ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi, terutama dalam hubungan keluarga. Cerita Danau Toba juga mencerminkan kepercayaan masyarakat lokal terhadap kekuatan alam dan makhluk-makhluk ajaib. Ikan emas yang bisa berubah menjadi putri cantik menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan supernatural yang ada di sekitar kita. Hal ini menunjukkan betapa kayanya imajinasi dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap dunia gaib. Dalam konteks yang lebih luas, legenda Danau Toba menjadi salah satu contoh kekayaan cerita rakyat Indonesia. Setiap daerah di Nusantara memiliki cerita-cerita unik yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya setempat. Cerita-cerita ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan ajaran moral dan melestarikan identitas budaya. Saat ini, upaya pelestarian cerita rakyat seperti legenda Danau Toba terus dilakukan. Berbagai bentuk adaptasi cerita ini dapat ditemui, mulai dari buku cerita anak-anak, pertunjukan teater, hingga film animasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun zaman terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat tetap relevan dan penting untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Danau Toba sendiri, selain menjadi objek wisata, juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya dari hasil danau, baik sebagai nelayan maupun dalam industri pariwisata. Ini menunjukkan bahwa legenda tidak hanya hidup dalam cerita, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Sebagai penutup, legenda Danau Toba adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat berharga. Cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Melalui kisah Toba, sang nelayan miskin yang mendapat keajaiban, namun akhirnya kehilangan segalanya karena melanggar janji, kita diingatkan akan pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan. Semoga cerita ini terus hidup dan menginspirasi generasi-generasi mendatang, menjaga kekayaan budaya Indonesia yang tak ternilai harganya. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya dan aktifkan lonceng notifikasi. Like and share kalau kamu suka dengan konten ini. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. See you.